Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapa yang tidak mengenal Kentucky Fried Chicken alias KFC? Ayam goreng KFC sangat dikenal oleh banyak orang di dunia. Saat berusia 16 tahun, Sanders mendaftar menjadi tentara. Setahun setelahnya, ia bekerja di stasiun sebagai buruh. Karena terlibat perkelahian, Sanders kemudian dipecat. Sanders beberapa kali mengalami kegagalan saat bekerja. Sanders mencoba banyak pekerjaan sepanjang hidupnya. Ia pernah menjadi agen asuransi hingga menjual ban. Meskipun menghadapi kegagalan, Sanders tidak pernah menyerah. Pada 1930, dia mulai bekerja di pompa bensin di Kentucky dan mulai memperkenalkan resep ayam gorengnya. Alhasil Sanders mendapatkan 1000 kali lebih penolakan sebelum akhirnya berhasil menjual resep ayam gorengnya ke restoran ataupun tempat makan. Kisah ini mengajarkan bahwa jangan pernah menyerah, karena kita harus melalui kegagalan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang seorang raja bernama Asa yang melakukan reformasi terhadap bangsa Yehuda yang dipimpinnya. Sebelum ia melakukannya, ia terlebih dulu didatangi oleh Nabi Azaria bin Oded yang rupanya diberikan mandat langsung dari Allah untuk menyampaikan pesan khusus untuk sang raja. Rangkaian pesan dari Allah pun disampaikan, dan salah satu di antara dalam ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Raja Asa dalam masa pemerintahannya harus menghadapi berbagai masalah, seperti mezbah-mezbah asing, pengorbanan, dan juga tugu-tugu berhala. Belum lagi ditambah dengan pertempuran melawan orang Ethiopia. Tentu saja permasalahan ini bukanlah permasalahan yang mudah, karena Raja Asa tentu juga mengalami berbagai pergumulan yang berat. Tetapi dengan teguh hati, Raja Asa tetap menyingkirkan berhala dan mezbah-mezbah asing itu.
Keteguhan hati ini semakin dikuatkan oleh Nabi Azaria melalui nasihatnya, bahwa sebagai umatnya, janganlah sampai lemah hati dan patah semangat dalam setiap usaha yang dilakukan dalam hidup. Karena Tuhan Allah ada bagi setiap orang yang mencarinya dan hidup di dalamnya. Bahkan dikisahkan dalam pasal sebelumnya, bahwa Asa berhasil menaklukkan raja dengan pasukan sangat banyak itu dikarenakan kerendahan hatinya kepada Tuhan dan kerelaannya. Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Kemenangan bukanlah karena kekuatan sendiri. Ketika Asa merasa lemah dan kecil, pada waktu itulah dia bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang sangat luar biasa dengan pasukan yang ada. Apa yang dialami oleh Raja Asa menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup kita tidaklah semakin ringan, tetapi sebaliknya justru semakin berat dengan berbagai masalah yang harus dihadapi. Hari ini melalui firman Tuhan, kita diingatkan untuk tidak mudah menyerah. Bagaimana caranya untuk kita tidak mudah menyerah? Yang pertama, jika kita tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri dan manusia. Alkitab menegaskan bahwa terkutuklah orang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita harus sadar bahwa kekuatan kita sangat terbatas. Karena itu, andalkan dan harapkanlah kekuatan dari Tuhan. Dengan begitu, maka kita tidak gampang menyerah. Yang kedua, jika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus yang memberi kita kehidupan, kita harus terhubung dengan sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, jika kita tetap mengandalkan Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan sebab di dalam Dia kita cakap menanggung segala sesuatu. Kita harus mengandalkan Tuhan karena selalu ada jalan keluar untuk setiap pergumulan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan karena Dia tetap menuntun kita kepada jalan yang benar, sehingga akhirnya ada kemenangan dan keberhasilan yang kita capai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang telah kami terima. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus meneguhkan dan menguatkan hati kami agar tidak mudah menyerah dalam permasalahan yang kami alami. Ampuni setiap dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.